Asuransi bersama Fajar Nindyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman pojok asuransi yang hari ini sedang beraktivitas baik di kantor maupun di tempat lain. Semoga teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salam buat semuanya saja dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan meneruskan kembali ya tentang prinsip proximate cause yang sebelumnya sudah saya share video-videonya, dan memang pembahasan tentang hal ini seolah-olah tidak akan pernah habis-habisnya teman-teman. Nah, saat ini saya ada di sebuah rumah makan di Bilangan Tebet, namanya Pojok 3D ya. Ini di sini banyak sekali menu-menu yang ditawarkan. Mungkin nanti teman-teman juga bisa mendatangi tempat ini jika memerlukan untuk sekedar ya mengisi perut ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan tentang masalah polis standar asuransi gempa bumi Indonesia yang pada saat sebelumnya pernah saya lihat upload video dari channel YouTube officialnya MyPac ya, dimana di situ ada sebuah webinar yang diisi oleh senior-senior kita di industri asuransi. Mungkin nanti teman-teman bisa langsung melihat video yang ada di channel MyPac, dan ini menjadi sebuah terobosan yang patut juga kita hargai ya. Jadi memang sebaiknya perusahaan asuransi atau juga praktisi asuransi bisa memberikan edukasi yang memadai bagi masyarakat. Nah, sebagaimana diketahui bahwa di dalam peristiwa gempa bumi di Palu 2018 yang lalu, di samping menimbulkan dampak kerugian yang luar biasa pada para pelaku bisnis di sana, dalam aspek bisnis asuransi pun telah menimbulkan semacam polemik ya. Hal ini terkait dengan munculnya peristiwa penjarahan yang dialami oleh toko retail, di mana peristiwa itu terjadi beberapa saat atau beberapa hari setelah terjadinya gempa bumi di Palu. Mengapa ini menjadi semacam polemik? Karena menjadi sebuah pertanyaan bagaimana sebenarnya posisi atau liability dari polis asuransi yang mungkin sudah dimiliki oleh pemilik toko retail dimaksud. Nah, tema yang akan saya sampaikan di sini adalah menanggapi dari materi webinar yang ada di channel MyPac. Topiknya kira-kira berjudul atau mengambil topik atau tema tentang sebuah pertanyaan. Apakah proper jika PSAGBI atau Polis Standar Asuransi Gempa Bumi Indonesia diperluas dengan klausula huru-hara atau dikenal dengan kode 4.1b? Saya mempunyai pendapat tersendiri, meskipun di industri hal ini menjadi sesuatu yang lumrah, di mana perluasan huru-hara tersebut dapat dilekatkan atau ditambahkan pada PSAGBI. Nah, namun demikian, baik dengan skema PSAGBI maupun PSAKI
ya, meskipun kedua-duanya dapat diperluas dengan klausula huru-hara atau kode 4.1b menurut beberapa praktisi, di mana di dalamnya terdapat jaminan bahaya penjarahan atau loading. Namun karena definisi dari penjarahan itu sendiri terbilang sangat strict, alias dibatasi oleh beberapa prasyarat yang ada, maka hampir dapat dipastikan bahwa kerugian atau loss yang dialami oleh pemilik toko retail di Palu itu akan sulit sekali untuk dapat di-cover oleh penanggung. Ya. Hal ini sudah dibahas juga oleh pembicara di dalam webinar tersebut, terutama oleh yang terhormat Bapak Bayu Samudro, senior kita di industri asuransi. Nggak bisa. Jadi pada saat Indomaret tadi misalnya, Indomaret ditinggal sama satpamnya, mallnya ditinggal sama pegawainya, lapar orang, butuh pampers buat bayinya, butuh susu buat anaknya, ya diambil. Nggak ada unsur kekerasan kebongkaran. Dalam beberapa hari setelah gempa bumi kan belum ada Pak Polisi, belum ada tentara, masuk aja dia. Ambil. Mau klaim RSMBCC, nggak bisa. Kalau nggak ada kerusuhan huru-hara. Ya. Lalu ada semacam masukan atau usulan, salah satunya juga yang disampaikan oleh Bapak Bayu di dalam video tersebut, yang mengemukakan wacana bagaimana jika misalkan polis PSAGPI bisa mencakup bahaya penjarahan, meskipun bersifat indirectly terhadap risiko yang dijamin di dalam polis. Nah, teman-teman bisa membaca kalimat ini ya. Kalimat ini ada di dalam materi presentasi Pak Bayu di dalam webinar tersebut. Jadi masih reward ini. Nah, saya sih suggest yang kedua, penjarahan ini mohon MyPak kalau bisa ya, supaya clear, mengundang pakar-pakar yang dalam bidang asuransi, mungkin gimana caranya kita membantu nih klien kita yang kayak retail, shopping mall itu kalau ada penjarahan pun setelah gempa bumi mungkin dikasih hours clause mungkin ya, itu. Dalam pandangan saya, seandainya usulan ini memang bisa ditampung, tentu saja dalam perspektif nasabah asuransi, maka ini akan menjadi sangat membantu karena salah satu dari bahaya yang mengikuti kejadian gempa bumi tersebut dapat kemudian di-cover di dalam polis. Namun, jika saya boleh bertanya, apakah memang proper jika PSAGPI tersebut diperluas dengan bahaya penjarahan ya, dimana saya sendiri agak kurang merasa serg atau kurang nyaman apabila klausula perluasan PSAGPI yang dipakai itu tidak terkait langsung dengan jaminan pokok yang ditawarkan. Dalam hal ini adalah bahaya-bahaya yang bersifat natural atau natural perils. Dan kita tahu bahwa asuransi gempa bumi di-create atau diinisiasi oleh para founding father kita adalah untuk mengakomodir adanya potensi kerugian yang cukup besar yang dialami baik oleh penduduk Indonesia secara umum maupun pebisnis manakala bencana bumi itu terjadi, karena sifatnya yang katastrofis dan juga dampak dari kerugian yang tentunya sangat besar. Maksud saya, apabila polis tersebut kemudian diperluas dengan bahaya lain yang sifatnya bukan natural perils, maka akan menjadi kehilangan ciri khas. Nah, di sisi lain, kita juga tahu bahwa penetapan rating asuransi gempa bumi itu didasarkan kepada statistik gempa bumi itu sendiri, ya, yang kemudian melahirkan rating per zona gempa yang juga sudah diakui atau diresmikan oleh OJK rate-nya ya, di mana masing-masing wilayah akan mempunyai rating tersendiri berdasarkan profil dari
daerah tersebut terhadap potensi terjadinya bencana gempa bumi. Artinya apa? Apabila statistik tersebut sudah dibuat sedemikian rupa berdasarkan histori dari kejadian gempa bumi sebagai main perils, maka apabila terdapat bahaya-bahaya lain yang tidak sejenis, artinya bukan natural perils, seperti penjarahan itu kan bukan natural perils ya, tetapi dia disebabkan oleh tindakan manusia atau man-made perils. Nah, dikhawatirkan nantinya data loss ratio atau loss history yang ada di MyPark sendiri menjadi bias atau tercampur baur. Artinya data-data yang seharusnya hanya didasarkan pada peristiwa murni bencana alam kemudian menjadi tercampur dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi karena perbuatan manusia itu sendiri. Maka meskipun usulan tersebut patut juga dihargai, namun saya sendiri berpendapat bahwa wording PSAGBI yang di dalam operatif clause-nya hanya berbicara dari aspek natural perils itu sudah benar dan sebaiknya tetap dipertahankan. Karena polis ini sendiri hadir hanya untuk tujuan spesifik, yaitu menawarkan perlindungan atas kerugian atau loss yang terjadi sebagai akibat gempa bumi. Itu saja sebenarnya pendapat dari saya. Jadi biarkanlah PSAGBI itu lahir sebagai polis yang menawarkan ciri khasnya, yaitu untuk mengcover para pemegang polis terhadap kerugian yang mungkin ditimbulkan dari bahaya yang bersifat bencana alam atau natural perils. Dan sebaiknya pengecualian yang terkait dengan tindakan manusia atau man-made perils seperti huru-hara itu tetap dibiarkan sebagai pengecualian standar di dalam PSAGBI. Jadi tidak perlu diberikan option untuk diperluas. Nah, lalu solusinya bagaimana, teman-teman? Menurut dapat saya yang paling masuk akal adalah membuat klausula perluasan jaminan penjarahan, yang mana klausula ini nanti dilekatkan di dalam PSAKI atau PAR. Namun ada modifikasi tertentu dari isi klausulanya, di mana diharapkan nantinya kejadian yang di-cover adalah murni karena penjarahan. Artinya tidak selalu harus mengikuti atau terjadi selama peristiwa kerusuhan ataupun huru-hara sebagaimana yang disyaratkan di dalam existing clause-nya. Jika diperlukan, nantinya bisa ditambahkan dengan additional premium atau ketentuan-ketentuan yang lain. Demikian sekedar pendapat dari saya, teman-teman. Mudah-mudahan ini dapat menjadi bahan masukan bagi teman-teman yang juga masih aktif di industri maupun pemegang keputusan. Terima kasih dan salam untuk teman-teman di seluruh Nusantara. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di channel Pojok Asuransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.